Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang kasus transaksi mudharabah musyarakah ijarah pada bank syariah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan anggota baik Elma Liana, Bella Rizky Ananda, dan Elisa Diana. Nah, untuk bahasan pada video kali ini yaitu tentang kasus transaksi mudharabah, transaksi ijarah, dan transaksi musyarakah. Selanjutnya, transaksi akuntansi mudharabah akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk contoh kasusnya, pada tanggal 11 November 2019, Bank Panin Dubai Syariah telah menyetujui untuk memberikan modal pembiayaan mudharabah kepada Ibu Siti sebesar 50 juta rupiah untuk usaha travel perjalanan. Dari perjanjian tersebut telah disepakati nisbah sebesar yaitu 40/60, di mana 40%-nya untuk Bank Panin Dubai Syariah dan 60%-nya untuk Ibu Siti. Kemudian pada tanggal 14 November 2019, Bank melakukan pembayaran modal mudharabah untuk tahap pertama sebesar 25 juta rupiah, dan selanjutnya untuk pembayaran modal mudharabah untuk tahap 2 dilakukan pada tanggal 20 November sebesar 25 juta rupiah. Untuk jurnal dari transaksi tersebut yaitu yang pertama, jurnal pada saat kesepakatan, yaitu di mana kreditnya ada kontrak komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 50 juta rupiah dan di kreditnya ada kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya kita menjurnal pada tanggal 14 November, yaitu pada saat pembayaran tahap pertama, di mana akun di debit yaitu pembiayaan mudharabah sebesar 25 juta rupiah dan di kredit ada rekening mudharib sebesar 25 juta rupiah. Nah, supaya pada tanggal 11 tadi kita udah jurnal, maka di tanggal 14 juga kita menjurnal, tetapi jurnalnya itu kebalik dan nilainya itu sesuai dengan jumlah pembayaran yang dilakukan pada tanggal tersebut. Nah, jadi jurnalnya kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 25 juta dan di kredit ada kontrak komitmen pembiayaan mudharabah sebesar 25 juta rupiah. Jadi, akibat dari tanggal ini, maka tanggal 11 November di 50 juta rupiah ini akan berkurang sebesar 25 juta rupiah. Nah, selanjutnya tanggal 20 November. Nah, pada tanggal 20 November ini adalah pembiayaan mudharabah tahap kedua. Untuk jurnalnya sama saja, ada pembiayaan mudharabah sebesar 25 juta rupiah dan rekening mudharib sebesar 25 juta rupiah. Menyambung dari jurnal yang tanggal 11, di sini juga sama dengan tanggal 14, di mana kebalikannya kewajiban komitmen pembayaran mudharib di debit dan kontrak komitmen pembiayaan mudharabah di kredit sebesar 25 juta rupiah. Nah, akibat transaksi ini, maka transaksi nomor 11 itu transaksi tanggal 11 November itu dikatakan habis. Jadi karena bank sudah melakukan kewajiban komitmen pembayaran mudharabahnya. Nah, dari transaksi yang sudah saya jelaskan tadi merupakan termasuk ke dalam transaksi mudharabah karena dalam akad
murarabah itu harus adanya mudarib dan juga sahibul mal, yang mana mudarib ini adalah pengelola dana pembiayaan mudharabah dan sahibul mal adalah pemilik dana. Nah, dari transaksi tersebut yang menjadi mudharib adalah Ibu Siti sebagai yang akan melakukan usaha travel perjalanan, dan yang menjadi sahibul mal adalah Bank Panin Dubai Syariah. Nah, dalam akad mudharabah tersebut juga yang terpenting adalah kesepakatan nisbah bagi hasil. Dalam transaksi di atas, kesepakatan nisbahnya yakni 40 bagi 60. Dari nisbah tersebut, Bank Syariah akan mendapat 40% dan 60% untuk Ibu Siti. Untuk transaksi akuntansi musyarakah akan dijelaskan oleh teman saya, baik Elmaliana, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan transaksi musyarakah. Musyarakah itu sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya kita masuk pada suatu kasus. Di sini terdapat transaksi antara Bank Panin Dubai Syariah dengan Bapak Susilo Hendro, yang dimana pada tanggal 12 Januari 2020 Bank Panin Dubai Syariah dan Bapak Susilo Hendro menandatangani akad musyarakah permanen untuk pembiayaan usaha otomobil senilai 50 juta yang terdiri dari 45 juta kontribusi dari Bank Panin Dubai Syariah dan 15 juta kontribusi Bapak Susilo Hendro. Kemudian bagi hasil berdasarkan pada laba bruto, penjualan dikurangi biaya kertas dengan nisbah bagi hasil 20% untuk BPNS dan 80% untuk Bapak Susilo Hendro. Bagi hasil disepakati untuk dibayar dan dilaporkan setiap tanggal 20 mulai bulan Februari. Investasi musyarakah disepakati jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2020. Kemudian soalnya buatlah jurnal untuk transaksi berikut. Yang pertama, tanggal 12 Januari, Bank Panin Dubai Syariah saat akan membuka cadangan investasi musyarakah untuk Bapak Susilo Hendro. Jurnalnya yaitu pada tanggal 12 Januari pada debat terdapat akun kontra komitmen invest musyarakah, dan di kreditnya yaitu kewajiban komitmen investasi musyarakah. Kenapa kewajiban? Karena di sini bank sudah melakukan akad musyarakah tetapi belum mentransfer uangnya kepada Bapak Hendro dengan nilai 45 juta, yang dimana kontribusi dari Bank Panin Dubai Syariah yaitu senilai 45 juta. Selanjutnya yaitu ada transaksi pada tanggal 12 Januari juga, yaitu pada saat akad Bank Panin Dubai Syariah membebankan biaya administrasi sebesar 0,2% dari nilai pembiayaan dan langsung diambil dari rekening Bapak Susilo Hendro. Kemudian jurnalnya yaitu karena Bapak Susilo Hendro membayar pembebanannya, berarti kita mendapatkan kas yang bertambah pada kredit senilai 90.000 dan pendapatan administrasi pada kredit senilai 90.000 yang didapat dari 0,2% dikali 45 juta. Selanjutnya pada tanggal 20 Januari
Bank Panin Dubai Syariah transfer sebesar 45 juta ke rekening Bapak Susilo Hendro sebagai pembayaran porsi investasi Bank Panin Dubai Syariah. Jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Januari, yaitu investasi musyarakah pada bagian debit senilai 45 juta, kemudian kas pada bagian kredit karena bank memberi transfer jumlah kontribusinya yaitu senilai 45 juta. Kemudian di sini ada jurnal tambahannya yaitu ada kewajiban komitmen investasi musyarakah senilai 45 juta dan juga ada kontra komitmen investasi masyarakat pada bagian kreditnya senilai 45 juta karena pada transaksi tanggal 12 tadi terdapat hutang atau kewajiban yang harus dibayar sehingga pada saat bank mentransfer uang senilai 45 juta tersebut berarti bank telah membayar hutangnya kepada Bapak Susilo. Selanjutnya transaksi pada tanggal 20 Februari 2020 Bapak Susilo Hendro melaporkan laba bruto usahanya sebesar 5 juta dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Februari, kas pada debit dan pendapatan bagi hasil musyarakah pada kredit yaitu senilai 1 juta yang didapat dari 20% dikali 5 juta. Selanjutnya transaksi pada tanggal 20 Maret 2020, Bapak Susilo Hendro melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta dan membayar secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto pada tanggal 25 Maret. Kemudian jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Maret 20 Maret bank mencatatnya sebagai piutang musyarakah karena Bapak Susilo akan membayar pembagian hasilnya pada tanggal 25 Maret 2020 sehingga jurnalnya yaitu piutang musyarakah pada pendapatan bagi hasil musyarakah senilai 800 yang didapat dari 20% dikali 4 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 April 2020 Bapak Susilo Hendro melaporkan laba bruto usahanya sebesar 4 juta dan pada tanggal yang sama membayarkan secara tunai porsi bank sebesar 20% dari laba bruto. Sehingga jurnalnya adalah pada tanggal 20 April bank mencatatnya kas pada debit dan pendapatan bagi hasil pada kredit senilai 1.200.000 yang didapat dari 20% dikali 6 juta. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 20 Mei 2020 usaha musyarakah mengalami kerugian sebesar 3 juta. Jurnalnya yaitu kerugian investasi musyarakah pada kas senilai 2.700.000 yang dimana didapat dari 45 juta yaitu sesuai kontribusinya bagi dengan 50 juta dikali dengan 3 juta sehingga hasilnya 2.700.000. Transaksi terakhir yaitu tanggal 20 Juni 2020 saat jatuh tempo Bapak Susilo Hendro melunasi investasi musyarakah sebesar 45 juta via debit rekening. Jurnalnya yaitu pada tanggal 20 Juni bank mencatat kas pada debit dan investasi musyarakah pada kredit senilai 45 juta. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai transaksi akuntansi ijarah. Ijarah merupakan akad sewa menyewa barang antara dua belah pihak untuk memperoleh manfaat atas barang yang disewa.
Ijarah merupakan akad sewa yang terjadi antara lembaga keuangan sebagai pemilik barang yang dalam hal ini bank syariah dengan nasabah sebagai penyewa dengan cicilan sewa yang sudah termasuk cicilan pokok harga barang, sehingga pada akhir masa perjanjian ijarah, penyewa dapat membeli barang tersebut dengan sisa harga yang kecil atau diberikan saja oleh bank. Karena itu, biasanya ijarah ini dinamai dengan al-ijarah walik bina atau al-ijarah al-muntahiyah bitamlik. Selanjutnya, kita masuk pada transaksi akad ijarah yang terjadi antara PT BFB dengan Bank Panin Dubai Syariah, di mana PT BFB yang bergerak di bidang rental peralatan berat mengajukan permohonan pembiayaan ijarah muntahiyah bitamlik kepada Bank Panin Dubai Syariah untuk pembelian dan instalasi GE Bakar gas engine, yaitu sebuah mesin genset berbahan bakar gas dengan fasilitas pembiayaan sebesar 1.323.251 US dollar. Seperti yang dijelaskan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 27 garing DNS MUI garing 3 Ramawi garing 2002, bahwa pihak-pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bitamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Maka PT BFB selaku pihak yang ingin menggunakan fasilitas ijarah muntahiyah bitamlik harus terlebih dahulu melaksanakan akad ijarah dengan bank. Setelah permohonan pembiayaan diterima, Bank Panin Dubai Syariah melalui account official-nya akan menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT BFB. Selanjutnya, account official mempresentasikan hasil analisisnya kepada komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan pembiayaan. Setelah permohonan pembiayaan PT BFB disetujui, lebih lanjut Bank Panin Dubai Syariah akan menentukan jumlah angsuran yang akan dibebankan kepada PT BFB sebagai tarif sewa melalui margin yang telah ditetapkan oleh Bank Panin Dubai Syariah dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, harga beli barang dari supplier, yaitu dalam hal ini PT Soa, sebesar 1.323.251 US dollar dengan margin sebesar 34.10.000 US dollar, sehingga harga jual mesin genset tersebut sebesar 1.657.261 US dollar. Sedangkan margin Bank Panin Dubai Syariah setara dengan 11%. Adapun angka waktu fasilitas yaitu 48 bulan dengan grace period selama 4 bulan dan opsi perpindahan kepemilikan dengan penjualan sebesar harga sisa cicilan sewa. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan margin ijarah. Yang pertama, kita menghitung jumlah angsuran dari tarif sewa tersebut, yaitu dengan mengalihkan harga beli mesin genset sebesar 1.323.251 US dollar dikali dengan 0,091 per 1 kurang 1 per 1 tambah 0,0091 pangkat 44, di mana hasilnya diketahui 36.680 US dollar. Dikarenakan ada grace period selama 4 bulan, jadi nilai N yang dipakai hanya 44 bulan, yaitu 48 dikurang 4 bulan setelah grace period selesai, sehingga jumlah angsuran per tarif sewa yang dibebankan kepada PT BRB adalah sebesar 36.680 US dollar. Selanjutnya, kita menghitung jumlah porsi margin, yaitu dengan mengalihkan harga beli yaitu 1.323.351 dikali dengan 0,11%, yaitu 11% dari margin Bank Panin Syariah per 12, di mana hasilnya diketahui 12.130 US dollar. Jadi jumlah porsi margin yang pertama yang harus dibayar oleh PT BFB adalah sebesar 12.130 US dollar.
Adapun jumlah porsi pokoknya yaitu 36.680 dikurangi dengan jumlah porsi margin 12.130, maka didapatkan 24.550 US dollar. Jadi porsi pokok pada bulan kelima yang harus dibayarkan oleh PT BFB adalah sebesar 24.550 US dollar. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke pencatatan ayat jurnal transaksi ijarah. Berikut merupakan pencatatan transaksi yang terjadi selama masa akad ijarah berlangsung. Pertama, pada saat pembelian barang oleh bank dari supplier, yaitu pada tanggal 14 September 2020, Bank Panin Dubai Syariah membeli mesin genset dengan harga perolehan sebesar 1.323.251 US dollar dari supplier. Maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah untuk pembelian aktiva ijarah tersebut, yang pertama di debit ada persediaan atau aset ijarah sebesar nilai beli aset tersebut yaitu 1.323.251 US dollar, dan di kreditnya ada rekening PT Sowa yaitu sebesar harga belinya 1.323.251 US dollar. Selanjutnya, pada saat pelaksanaan akad ijarah atau transaksi ijarah antara Bank Panin Dubai Syariah dengan PT BFB, pada saat perjanjian ijarah dilaksanakan, maka bank sebagai pemilik objek sewa akan mencatat aktiva yang diperoleh untuk ijarah di debit karena kepemilikan objek sewa masih ada di Bank Panin Dubai Syariah, serta mencatat persediaan ijarah di kredit. Adapun jurnalnya di debit aktiva yang diperoleh untuk ijarah sebesar harga beli dari barang tersebut, dan kredit persediaan ijarah sebesar harga beli dari barang tersebut. Selanjutnya, transaksi jurnal pada saat bank menerima atau mengakui pendapatan sewa dari PT BFB. Bank Panin Dubai Syariah sepakat dengan PT BFB bahwa uang sewa yang didapatkan bank tiap bulannya ialah sebesar 36.680 US dollar. Kecuali pada saat grace period untuk bulan pertama, bank hanya membayar sebesar porsi marginnya saja, yaitu sebesar 12.130 US dollar. Pencatatan tersebut berlaku selama grace period, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Januari. Untuk bulan Desember, bank tidak mencatat seperti di atas, karena pada bulan Desember, bank tidak menerima pembayaran uang sewa dari PT BFB karena PT BFB belum membayar sewa untuk bulan Desember. Pencatatan yang dilakukan Bank Dubai Syariah untuk mengakui pendapatan ijarah pada saat grace period telah selesai, yaitu di debit rekening PT BFB sebesar 36.680 US dollar, dan di kredit pendapatan ijarah sebesar 36.680 US dollar. Jumlah pendapatan ijarah sebesar 36.680 US dollar merupakan penjumlahan dari porsi pokok dan porsi margin. Selanjutnya, jurnal pada saat jatuh tempo pembayaran sewa. Bank Panin Dubai Syariah mengakui pembayaran sewa yang telah jatuh tempo sebagai piutang ijarah. Pada saat angsuran sewa yang ketiga jatuh tempo pada 19 Desember 2020, yaitu sebesar 12.130 US dollar, PT BFB belum melakukan pembayaran sehingga Bank Panin Dubai Syariah mengakui adanya piutang pendapatan ijarah pada tanggal tersebut. Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Panin Dubai Syariah untuk mengakui angsuran ketiga sewa ketiga yang telah jatuh tempo ialah di debit piutang pendapatan ijarah sebesar 12.130 US dollar dan kredit pendapatan ijarah sebesar 12.130 US dollar. Selanjutnya yaitu jurnal pada saat bank mengakui pendapatan dari biaya administrasi. Pada saat
pada saat akad ijarah dilaksanakan, yaitu pada tanggal 8 Desember 2020, ada biaya administrasi yang harus dibayar oleh PT BFB, yaitu sebesar 500 US dollar. Dan bank akan mencatatnya sebagai pendapatan fee ijarah. Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Paninduba Syariah untuk mengakui pendapatan dari biaya administrasi adalah di debit rekening PT BFB sebesar 500 US dollar dan di kredit pendapatan fee ijarah sebesar 500 US dollar. Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Paninduba Syariah langsung dengan menggunakan mata uang asing karena bank baru akan melakukan pengkonversian ke rupiah pada saat akhir periode. Selanjutnya, jurnal pada saat mengakui adanya biaya perbaikan rutin dan biaya pemeliharaan. Secara prinsip, aset ijarah adalah milik Bank Paninduba Syariah, sehingga biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan atas aktiva ijarah tersebut menjadi tanggung jawab Bank Paninduba Syariah dan diakui pada saat terjadinya. Akan tetapi, jika biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan itu terjadi karena kelalaian atau kesalahan dari mustajir, Bank Paninduba Syariah akan melakukan penelitian terlebih dahulu terhadap biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan yang nantinya akan dibebankan kepada bank. Pada 12 Maret 2021, PT BFB memberikan informasi kepada Bank Paninduba Syariah bahwa ada biaya pemeliharaan aktiva ijarah sebesar 925 US dollar. Pencatatan yang dilakukan oleh Bank Paninduba Syariah untuk mengakui biaya perbaikan rutin dan pemeliharaan adalah debit beban perbaikan aktiva ijarah sebesar 925 US dollar dan kredit kas sebesar 925 US dollar. Untuk biaya perbaikan rutin dan biaya pemeliharaan aktiva ijarah jumlahnya selalu berubah-ubah setiap bulannya, tidak pernah sama. Selanjutnya, pencatatan ayat jurnal transaksi ijarah mutahiyah bitamlin. Pada saat pengakuan penyusutan aktiva ijarah oleh Bank Paninduba Syariah, saat awal akad, permohonan fasilitas pembiayaan yang diajukan oleh PT BFB adalah fasilitas pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlin. Oleh karena itu, ketentuan penyusutan yang berlaku pada Bank Paninduba Syariah yaitu sesuai dengan masa sewa. Jadi, besarnya penyusutan aktiva ijarah tergantung lama masa sewanya. Sesuai dengan contoh kasus di atas, nilai sewa dari aktiva ijarah diperkirakan oleh Bank Panin Syariah sebesar 20% dan masa sewa diketahui selama 4 tahun. Perhitungan yang dilakukan oleh Bank Paninduba Syariah untuk penyusutan aktiva ijarah per bulannya adalah sebagai berikut. Jadi penyusutan tiap bulannya pada akhir pelaporan itu perhitungannya harga perolehan dikurang dengan 20% dari harga perolehan dibagi dengan 4, di mana kita ketahui harga perolehannya itu ada 1.323.251 US dollar dikalikan dengan 20%-nya dari jumlah tersebut dibagi 4 sehingga didapatkan nilai 264.650 US dollar, yaitu nilai penyusutan per tahun. Jadi tiap bulannya pada akhir pelaporan jumlah penyusutannya yaitu 1/12 dikali 264.650, yaitu sebesar 22.054 US dollar. Itu nilai penyusutan per bulan. Untuk pencatatan penyusutan aktiva tersebut, pencatatan yang dilakukan oleh Bank Panin Syariah untuk mengakui penyusutan aktiva ijarah tiap bulannya pada akhir pelaporan yaitu beban penyusutan aktiva ijarah di debit sebesar 22.054 US dollar dan akumulasi penyusutan aktiva ijarah sebesar 22.054 US dollar di kredit.
pada saat perpindahan hak milik objek sewa melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan awal akad, PT BFB mempunyai hak opsi perpindahan kepemilikan melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sebelum berakhirnya masa sewa. Dan Bank Panindo Bank Syariah nantinya akan mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan tersebut sebesar selisih antara harga jual atau nilai buku bersih objek sewa. Sesuai dengan contoh kasus di atas bahwa masa ijarah selesai pada 19 Desember 2023 dengan menggunakan asumsi bahwa pada 19 Maret 2023 PT BFB menggunakan hak opsinya untuk membeli objek sewa sebesar sisa sewa yaitu 7 bulan sewa sebesar nilainya 220.101 US dollar dan besarnya penyusutan sampai tanggal 19 Februari 2023 tersebut adalah 904.214 US dollar, yaitu 41 bulan dikalikan dengan jumlah penyusutan per bulannya 22.054 US dollar. Maka pencatatan yang dilakukan oleh Bank Panindo Bank Syariah pada saat perpindahan hak milik objek sewa melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilannya sebagai berikut. Yang pertama, di debit ada kas sebesar 220.101 US dollar, ada akumulasi penyusutan ijarah di debit 904.200.214 US dollar, ada kerugian penjualan aktiva ijarah di debit 198.936 US dollar, dan di kredit ada aktiva yang diperoleh untuk ijarah sebesar 1.323.251 US dollar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana transaksi-transaksi yang sudah dijelaskan tadi berdampak pada laporan keuangan bank syariah. Di sini kita mengambil laporan keuangan dari Bank Panindo Bank Syariah pada tahun 2020. Nah, untuk transaksi-transaksi tadi akan berdampak pada laporan posisi keuangan atau disebut dengan laporan neraca. Nah, di sini kita dapat melihat di yang warna merah ada piutang murabahah, piutang ijarah, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan masyarakat. Nah, pada saat penjelasan transaksi sebelumnya ada pembiayaan mudharabah. Nah, pembiayaan mudharabah ini akan karena udah pemberian pembiayaan, maka di sini piutangnya akan bertambah. Nah, sedangkan untuk cadangan kerugian piutang ini adalah digunakan sama kayak cadangan pada umumnya jika ada pembiayaan yang tidak bisa dikembalikan. Nah, kemudian ada pembiayaan musyarakah. Nah, di sini juga sama dengan pembiayaan mudharabah. Jadi, pembiayaan musyarakah yang diberikan akan berdampak bertambahnya jumlah pembiayaan musyarakah di laporan posisi keuangan. Selanjutnya itu piutang ijarah. Sama seperti kedua transaksi atau pembiayaan sebelumnya, piutang ijarah juga akan berdampak pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya kita beralih ke yang dana syariah temporer, bukan bank. Nah, di sini ada yang namanya tabungan mudharabah. Tabungan mudharabah adalah sebuah tabungan. Jadi kalau kita ingin buka bank dengan menggunakan bank syariah, pasti kita akan dihadapkan dengan memilih mudharabah atau wadiah. Nah, di
Di sini tabungan mudharabah ini membuka peluang kita untuk juga mendapatkan sebuah keuntungan dari tabungan yang kita simpan di bank tersebut. Nah, selanjutnya yaitu berpengaruh kepada laporan arus kas. Nah, di yang merah ini ada penurunan atau kenaikan piutang dan pembiayaan syariah, di mana penjelasannya ada penurunan atau kenaikan piutang murabahah, terus piutang ijarah, terus pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Jadi nilai-nilai yang ada di sini itu merupakan nilai yang segala bentuk kas ataupun kas yang keluar untuk pembiayaan atau piutang tersebut. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari penjelasan dari kelompok 11. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan